Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara PT Pasir Besi dengan warga desa Pasar Talo atau Pasar Seluma pada tahun 2005-2006. Awal masuk PT Pasir Besi datang ke daerah pesisir pantai lewat jalur Rawa Indah dan Penago Baru. Mereka datang dengan perwakilan anggota PT, bernegosiasi dengan warga setempat untuk mendirikan sebuah PT Pasir Besi di sekitar wilayah Ilir Talo, di kawasan dekat dengan pesisir pantai. Perlu diketahui bahwa kawasan itu ada 5 desa yang saling bertetanggaan, yaitu Rawa Indah, Penago Baru, Penago 1, Margosari, Pasar Talo, yang mayoritas bekerja sebagai petani sawit, sawah, dan nelayan. Kawasan tersebut masih berupa cagar alam dan masih banyak tanah kosong. Tanah pemilik masih banyak pohon, hutan, dan satwa liar yang masih menetap dan masih terjaga ekosistemnya. Adapun faktor yang memicu terjadinya konflik antara PT Pasir Besi dengan warga, yaitu menurut dari pihak PT, apabila PT tersebut datang dan berhasil mendirikannya, maka pihak warga akan mendapat pekerjaan yang layak, mendapatkan fasilitas yang layak dari pihak PT. Mereka dapat mengambil dan mengantongi pasir besi yang sudah dikelola PT untuk digunakan sehari-hari dan mungkin untuk dijual kembali. Dikarenakan tawaran tersebut, maka beberapa warga setuju untuk membiarkan pihak PT masuk ke kawasan Ilir Talo dan mereka diberikan satu kawasan tanah kosong untuk mulai beroperasi. Namun, tidak beberapa warga setuju untuk membiarkan PT tersebut datang dan beroperasi begitu saja. Mereka berpendapat bahwasannya dalam proses pengambilan pasir besi pasti bukan dengan alat sederhana, seperti tenaga manual. Namun, yaitu bukan juga seperti cangkul dan sekop, melainkan menggunakan alat-alat otomatis dan berat seperti ekskavator dan lain sebagainya. Mereka takut itu akan menyebabkan adanya kerusakan ekosistem dan lingkungan serta dalam proses penggalian atau pengambilan itu akan menciptakan sebuah kawah atau lubang besar di kemudian hari. Adapun dampak konflik bagi para pihak berkonflik. Dampak yang terjadi yaitu yang pertama yaitu kerusakan ekosistem, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada sosial dan masyarakat. Upaya penyelesaian konflik pada tahun 2005, masyarakat desa telah mengambil langkah awal untuk menolak kegiatan penambangan pasir besi di kawasan Ilir Talo. Penolakan ini diwujudkan melalui pengusulan pencabutan izin operasi yang disampaikan langsung oleh warga desa setempat ke kantor Bupati Seluma. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan karena pemerintah daerah menolak usulan masyarakat tersebut. Langkah awal yang mereka tempuh adalah dengan mengumpulkan warga yang merasa dirugikan. Selanjutnya mereka mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai dampak negatif aktivitas PT, termasuk potensi bencana alam yang mungkin terjadi. Sosialisasi yang dilakukan melalui pidato dan pemutaran layar tancap yang menampilkan video mengenai bencana alam seperti yang terjadi di Aceh, guna memberikan pemahaman yang lebih nyata dan menyentuh kesadaran bagi masyarakat tentang resiko yang sedang dihadapi. Konflik antara PT Pasir Besi dan masyarakat Ilir Talo di Kabupaten Seluma merupakan bentuk nyata dari pertentangan antara kelompok pemilik modal dan masyarakat lokal yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Berdasarkan kajian tersebut, berbagai teori konflik Karl Marx dinilai paling relevan dan mendekati karakteristik utama dari konflik ini dibandingkan dengan konflik teori Max Weber maupun Raff Dendorf. Karl Marx menjelaskan bahwa konflik sesuai sosial bersumber dari pertentangan kelas antara kaum borjuis, yaitu pemilik alat produksi dan modal, dengan kaum proletariat, yaitu masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki alat produksi, seperti masyarakat desa setempat. Dalam konteks konflik di Ilir Talo, PT Pasir Besi mewakili kepentingan borjuis, yaitu pemilik modal yang mendapatkan legalitas dari negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam berupa pasir besi. Sementara itu, masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada ekosistem pesisir menjadi pihak yang dirugikan oleh aktivitas penambangan, tanpa memiliki kekuatan untuk menolak keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintah daerah. Dengan demikian, teori konflik Karl Marx merupakan pendekatan teoritis yang paling tepat dalam menganalisis konflik antara PT Pasir Besi dan masyarakat Ilir Talo atau Pasar Seluma.
Teori ini mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana relasi kuasa dan kepemilikan sumber daya menciptakan ketimpangan, perlawanan sosial, dan ketegangan struktur yang terjadi dalam kasus tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.